Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IAINU Tuban, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelompok 4. Tugas ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Psikologi Belajar dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Arfani Zaki Al-Kamil MSI. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 anggota kelompok masing-masing berkontribusi secara aktif dalam penyelesaian tugas kali ini dengan judul materi motivasi belajar. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang motivasi dalam ilmu psikologi belajar. Motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang muncul dari dalam diri seseorang atau dari luar dirinya yang membuat seseorang mau dan semangat untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam hal ini adalah kegiatan belajar. Dalam psikologi belajar, motivasi dianggap sebagai faktor paling penting yang memengaruhi proses dan hasil belajar. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan lebih giat dan lebih fokus, tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan dalam belajar. Di dalam ilmu psikologi belajar, jenis-jenis motivasi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Motivasi ini adalah motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri tanpa adanya tekanan atau hadiah dari orang lain, iming-iming hadiah dari orang lain, bahkan omongan dari orang lain. Contohnya adalah seseorang belajar karena ia memang suka pelajaran itu. Ya memang ia melakukan sesuatu itu dari kata hatinya, mengikuti kata hatinya, bukan dari iming-iming hadiah atau tekanan dari luar ya teman-teman. Ia ingin tahu lebih dalam tentang sesuatu hal karena rasa ingin tahunya besar. Biasanya orang yang memiliki motivasi intrinsik itu rasa ingin tahunya itu sangat besar, teman-teman. Rasa penasarannya itu besar. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Ini adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Seperti ingin mendapat hadiah, ingin mendapat pujian, nilai, atau bahkan takut pada hukuman. Yang dalam artian mereka tertuntut. Contohnya, belajar supaya dapat nilai bagus. Belajar karena takut dimarahi guru atau orang tua. Belajar supaya bisa juara kelas. Ciri-ciri motivasi ekstrinsik ini belajar karena ada imbalan atau tekanan, fokus pada hasil bukan proses, biasanya bersifat sementara. Tapi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri sendiri itu kita kadang membutuhkan motivasi ekstrinsik terlebih dahulu. Bukan kok mempunyai motivasi ekstrinsik itu jelek, bukan teman-teman ya. Ya kita butuh untuk merangsang diri kita biar mempunyai motivasi intrinsik itu dengan motivasi ekstrinsik dari omongan orang lain, dari imbalan, dari tuntutan begitu teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat motivasi belajar. Ada 3 manfaat. Yang pertama, kalau seorang punya motivasi belajar kuat, maka mereka akan lebih fokus dalam belajar. Yang manfaat yang kedua yaitu mereka tidak akan cepat menyerah. Dan yang terakhir adalah proses belajar menjadi sangat efektif. Makanya penting ya teman-teman, kita untuk selalu menjaga semangat belajar setiap hari. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu bisa lewat tujuan pribadi kita. Yang kedua, bisa lewat lingkungan yang positif, atau juga bisa lewat dukungan dari orang-orang sekitar. Meningkatkan motivasi belajar yaitu yang pertama, meningkatkan proses belajar yang menyenangkan agar peserta didik menjadi semangat dan tidak membosankan. Yang kedua, memberikan pujian yang tidak berlebihan. Ketika peserta didik mendapatkan pujian yang positif, maka akan memberikan semangat dalam belajar. Yang ketiga, memberikan penilaian yang objektif pada lembar kerja peserta didik dan aktivitasnya. Materi selanjutnya yaitu untuk mendapatkan tujuan dalam pembelajaran secara menyeluruh, maka ada 2 bentuk-bentuk motivasi dalam belajar. Yang pertama, motivasi positif, dan yang kedua, motivasi negatif. Yang pertama, motivasi positif dapat dilakukan dengan pemberian hadiah atau reward, seperti guru memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi unggul. Yang kedua, motivasi negatif dapat dilakukan dengan pemberian hukuman bagi yang bersalah, seperti misalnya siswa A tidak mengerjakan pekerjaan rumah, maka guru akan memberikan pekerjaan rumah tambahan kepada siswa A tersebut. Pintu, tutup jendela, karena nih lagu boleh bikin kaprok telinga. Sampai segul mata jago, ramai pacar